Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Khul Aji dari kelas A, Prodi Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Nasional. Di sini saya akan mempraktikkan cara membaca buku SDKI atau Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia, SLKI atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia, dan SIKI atau Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Yang pertama yaitu buku SDKI. Di dalam buku SDKI atau Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia terdiri dari daftar isi dari kategori fisiologi sampai kategori lingkungan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil pada kategori perilaku dan subkategori kebersihan diri dan subkategori penyuluhan dan pembelajaran. Di sini ada definisinya, yaitu tidak mampu melakukan atau menyelesaikan aktivitas perawatan diri. Lalu penyebabnya yaitu satu, gangguan muskuloskeletal, kedua, gangguan neuromuskuler, ketiga, kelemahan, keempat, gangguan psikologis dan atau psikotik, dan yang kelima, penurunan motivasi minat. Lalu ada gejala dan tanda mayor. Dalam gejala dan tanda mayor ini dibagi menjadi dua, ada subjektif dan objektif. Di dalam subjektif terdiri dari satu, menolak melakukan perawatan diri, dan objektif terdiri dari satu, tidak mampu mandi atau mengenakan pakaian atau makan atau ke toilet atau berhias secara mandiri. Lalu yang kedua yaitu minat melakukan perawatan diri kurang. Lalu ada gejala dan tanda minor. Di dalam gejala dan tanda minor ini ada subjektif yang tidak tersedia, kemudian ada objektif dan tidak tersedia juga. Lalu kondisi klinis terkait, satu, stroke, dua, cedera madula finalis, ketiga, depresi, keempat, artritis reumatoid, lalu yang kelima, retardasi mental, keenam, delirium, ketujuh, demensia, kedelapan, gangguan amnestik, kesembilan, skizofrenia dan gangguan psikotik lain, dan yang ke-10 fungsi penilaian terganggu. Lalu ada keterangan diagnosa, spesifikan menjadi salah satu atau lebih dari satu, mandi, kedua, berpakaian, ketiga, makan, kelima, toileting, dan yang terakhir, berhias. Kemudian yang kedua, buku SLKI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Di sini saya mengambil dari daftar luaran keperawatan mengenai citra tubuh. Di dalam citra tubuh terdapat definisi, yaitu persepsi tentang penampilan, struktur, dan fungsi fisik individu. Kemudian ada ekspektasi meningkat, kemudian ada kriteria hasil, yaitu terdiri dari menurun, meningkat, memburuk, cukup membaik, cukup meningkat, cukup memburuk, sedang, 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 cukup meningkat, cukup menurun, cukup membaik, meningkat, menurun, membaik. Kemudian yang terakhir yaitu buku SIKI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Di sini saya mengambil dari daftar intervensi keperawatan mengenai dukungan ventilasi. Di dalam dukungan ventilasi ini terdapat definisi, yaitu memfasilitasi dalam mempertahankan pernapasan spontan untuk memaksimalkan pertukaran gas di paru-paru. Kemudian yaitu tindakan. Yang pertama yaitu ada observasi. Terdiri dari identifikasi adanya kelelahan otot bantu napas, identifikasi efek perubahan posisi terhadap status pernapasan, monitor status respirasi dan oksigenasi, misalnya frekuensi dan kedalaman napas, penggunaan otot bantu napas, bunyi napas tambahan, dan saturasi oksigen. Lalu yang kedua ada terapeutik. Terdiri dari pertahankan kepatenan jalan napas, berikan posisi semi fowler atau fowler, fasilitasi mengubah posisi senyaman mungkin, berikan oksigenasi sesuai kebutuhan, misalnya nasal kanul, masker wajah, masker rebreathing atau non-rebreathing, dan gunakan bag valve mask jika perlu. Lalu yang ketiga ada edukasi, terdiri dari ajarkan melakukan teknik relaksasi napas dalam, ajarkan mengubah posisi secara mandiri, ajarkan teknik batuk efektif. Lalu yang terakhir, yang keempat, kolaborasi. Terdiri dari kolaborasi pemberian bronkodilator jika perlu.
Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.